Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading bulan Desember. Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat ulang tahun atau selamat menyambut ulang tahun kamu ya. Oke, di bulan Desember ini pertama-tama gini ya, kayak beberapa reading belakang ini aku melihat sebagian energi kolektif. Sagittarius ini emang lagi agak berat atau ada sesuatu yang challenging ya. Karena di Desember ini juga ada sesuatu yang mungkin bikin kamu gak nyaman. Karena oracle kamu tuh yang pertama transit ya. Astro Oracle-nya itu transit merepresentasikan kayak ada suatu situasi ketidaknyamanan yang mungkin akan kamu hadapin di bulan Desember ini. Terkait apa nanti kita akan bedah lebih lanjut. Tapi ketidaknyamanan ini nih kayak apa ya, cara semesta untuk kamu belajar, untuk kamu keluar dari zona nyaman, untuk kamu kayak growing gitu. Ada part dalam diri kamu yang dengan adanya situasi ini akan bertumbuh gitu ya. Lalu overall general energy kamu itu direpresentasikan sama Queen of Swords. Lalu dikonfirmasi sama Knight of Swords gitu. Yang pertama kali terpikir sama aku gini ya, mungkin ini ada hubungannya dengan kamu tuh kadang, yang aku tahu ya, kadang tuh Sagittarius tuh suka ceplas-ceplos dan bicara apa adanya gitu ya. Bicara jujur apa adanya itu bagus gitu, tapi ini sebuah reminder aja sih untuk kamu, kadang nggak semua orang tuh penerimaannya bisa baik gitu, apalagi ada orang-orang yang jenisannya lebih sensitif, ada jenisan orang-orang yang tidak bisa menerima kejujuran, padahal itu fakta, kebenaran, kejujuran, tapi ada jenisan orang yang nggak bisa menerima itu gitu loh. Nah itu sebuah reminder buat kamu, pertama lebih hati-hati berkata-kata, bercanda juga, kamu yang ceplas-ceplos, terus juga kalaupun kalaupun ada orang yang nggak terima dengan fakta, ya kamu tetap katakan gitu, kejujuran apa adanya, walaupun kejujuran itu menyakitkan ya. Misalnya kamu memberi masukan atau input kamu dalam konteks apapun gitu. Perasaan kamu, kamu nyatakan pada orang-orang di sekitar kamu, atau berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan hubungan romantis. Walaupun itu membuat ketidaknyamanan ya. Pertama dari kamu nih untuk mengutarakannya nggak nyaman. Lalu untuk orang yang menerimanya juga, apaan sih lo? Kayak gitu. Karena tadi aku bilang nggak semua orang terima dengan fakta dan kejujuran gitu. Lalu ini juga sebuah reminder dengan Queen of Swords ya. Kayak Queen of Swords itu kan orang yang tahu gitu maunya apa, nggak segan untuk ngekat sesuatu. Yang tadi aku juga bilang dia tuh apa adanya gitu berbicara. Kadang memang kalau sisi ekstrimnya Queen of Swords itu bisa kata-katanya itu setajam setajam pisau gitu ya. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang terhubung sama kamu, tapi kalau bukan kamu gitu, kamu lebih apa ya, lebih mindful gitu. Kalau misalnya ada jenisan orang-orang seperti ini, kamu nggak perlu ambil hati. Kalaupun berkomunikasi sama orang ini sulit, ya udah kamu ambil apa ya, ambil intinya aja gitu, poin yang penting yang perlu dia sampaikan. Tapi kalau selebihnya dari itu ya udah kamu abaikan saja gitu ya. Karena konfirmasinya offshore gitu ini bisa berbicara agresivitas juga, dan mungkin salah satu ketidaknyamanan yang mungkin kamu hadapi ini berkaitan dengan komunikasi. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang terhubung sama kamu gitu ya. Um, Ekstrimnya yang tadi aku bilang bisa apa ya, sesuatu yang pedas gitu, berbicara jujur tapi pedas gitu ya, atau nyinyir. Oke, yang berikutnya, blessing kamu adalah the work. The work itu energi completion, satu chapter selesai, ada energi karma juga, ada energi pembelajaran. Jadi kayak tantangan yang kamu hadapin sebelumnya gitu ya. Karena the world itu planetnya Saturnus ya. Saturnus itu mungkin aku pernah bilang ya di reading-reading sebelumnya. Saturnus itu akan memberi kamu tantangan, memberikan kamu ketidaknyamanan buat kamu belajar, buat kamu growing, dan setelah kamu ngelewatin semua itu, kamu tuh jadi individu yang berbeda, kamu lebih kuat, kamu lebih bijak, dan ada apa ya, ada blessing gitu sesudahnya yang akan mengikuti kamu. Terutama gini, dengan dikonfirmasinya dengan Two of Cups adalah mungkin ada hubungan-hubungan tertentu yang udah selesai gitu, entah itu kamu mau sebut karmik lah, soulmate lah, apapun definisi kamu, hubungan-hubungan tertentu gitu yang udah tempatnya di belakang gitu, karena fase kamu terhubung sama orang-orang ini ya udah, memang udah selesai gitu waktunya. Pelajaran kamu udah belajar, orang itu juga udah belajar sesuatu, mungkin suatu saat ketemu lagi, mungkin nggak ketemu lagi, ya itu urusan nanti gitu. Yang penting untuk saat ini orang itu udah nggak ada. Bisa satu orang, bisa beberapa orang, bisa pertemanan, bisa apapun ya, hubungan pekerjaan juga bisa. Keterhubungan kamu dengan orang-orang ini ya memang sudah selesai gitu waktunya. Tapi yang tadi aku bilang itu kayak setelahnya itu, walaupun sudah berakhir ya, ada sesuatu yang berakhir, hubungan entah apapun yang berakhir, satu chapter kehidupan, cara hidup kamu yang lama gitu, itu membawa sebuah blessing yang baru. Blessingnya dengan konfirmasi Two of Cups adalah
kayak kamu ketemu sesuatu gitu ya, sesuatu situasi orang-orang tertentu yang tempatnya lebih cocok sama versi diri kamu yang baru, frekuensi diri kamu yang baru ya. Bisa juga blessing kamu itu kamu um, kayak union antara kamu dan sesuatu yang ingin kamu wujudkan. Lalu kemungkinan berikutnya adalah Two of Cups adalah union kamu dan bisa jadi ya hubungan romantis kamu yang berada di level berikutnya. Karena kalau kamu misalnya nonton reading kolektif aku yang sebelumnya, aku bahas tentang um, hubungan romantis yang berada di level berikutnya ini akan jadi sebuah hubungan yang berbeda gitu ya, karena hubungan-hubungan sebelumnya itu adalah sebuah pembelajaran untuk membentuk karakter diri kamu, ada pelajaran-pelajaran jiwa, ada kontrak jiwa yang perlu diselesaikan, tapi ya udah tempatnya hanya sementara gitu, yang apa ya, yang masuk ke level berikutnya itu akan kamu temuin nanti ya. Lalu yang jadi tantangannya adalah Seven of Swords ini jadi tantangan, lalu dikonfirmasi sama Chariot. Ini kayak pertama gitu ya, aku mendapatkan vibe, pertama ada sesuatu yang tricky gitu ya, sesuatu yang terlihat mulus, sesuatu yang terlihat menjanjikan di luarnya gitu, kamu harap hati-hati itu, kamu harap cek lagi. Aku mendapatkan tema ini juga di reading Scorpio gitu ya, mungkin kamu terhubung sama Scorpio, mungkin kamu punya placement Scorpio di natal chart kamu, entah itu Mercury, Mars, Venus, Moon. Ini sebuah reminder gitu. Lalu bisa jadi juga yang jadi tantangan kamu itu adalah sesuatu yang konflik di dalam diri kamu gitu, antara pikiran kamu misalnya bilang apa, hati kamu bertentangan dengan hal itu, karena Chariot itu adalah energi yang harusnya moving forward gitu. Mungkin kamu yang membuat, salah satu faktor yang membuat kamu ada suatu stagnansi dalam aspek tertentu ya, ketidaksinkronan antara hati dan pikiran gitu. Mungkin juga ketidaksinkronan antara kamu dan orang-orang di sekitar kamu ya. Karena tadi aku bilang ada keterhubungan dengan orang-orang tertentu yang mungkin problemnya adalah komunikasi, yang itu membuat ketidaknyamanan yang mungkin kamu hadapin di bulan Desember ini ya. Lalu near future, di waktu yang akan datang, mungkin seminggu, 2 minggu, beberapa hari, beberapa bulan, Knight of Pentacles itu pergerakannya perlahan ya, dan dikonfirmasi sama Six of Cups itu. Dengan kombinasi ini kayak apa ya, ketemu kembali dengan orang-orang tertentu dari waktu lampau ya. Ini sesuatu yang butuh waktu karena Knight of Pentacles itu pergerakannya pelan. Atau gini, yang tadi aku bilang sesuatu yang butuh waktu untuk kamu union dengan sesuatu yang mau kamu wujudkan. Kenapa butuh waktu? Karena semesta mau memproses kamu dulu gitu ya. Dan dengan ini dikonfirmasi sama Six of Cups, karena Six of Cups itu kadang-kadang bisa diartikan sebagai kayak sebuah hadiah, sebuah pemberian yang tadi dengan energi Saturnus, walaupun awalnya kamu ketemu tantangan ya, ada blessing yang nungguin kamu, ada sesuatu yang menyenangkan, ibaratnya pelangi sehabis badai gitu ya, sesuatu yang mau datang di hidup kamu ini. Dan bisa juga yang tadi ada sesuatu dari masa lalu orang-orang tertentu, atau memori-memori yang sepertinya muncul kembali ke permukaan, tapi kamu kayak punya perspektif beda nih untuk melihat memori waktu itu. Misalnya waktu itu kamu masih marah, kecewa, sedih, tapi kayak kamu dengan versi diri kamu yang baru, kamu punya pemahaman yang berbeda, punya perspektif yang berbeda tentang kejadian-kejadian di masa lalu ya. Lalu yang terakhir yang jadi advice kamu adalah Four of Swords dan dikonfirmasi sama Death gitu. Kayak ini aku mendapatkan vibe bahwa kamu kayak overthinking gitu loh, dimana perubahan yang aku mau, dimana transformasi, dimana keadaan yang baru, kayak hal-hal semacam itu gitu. Yang tadi aku bilang kamu tuh udah sampai di titik kamu sudah selesai gitu dengan satu chapter, dan transformasi itu sedang dalam perjalanan ya, atau sedang apa ya, kayak perlahan-lahan gitu, cuman karena kamu terus memperhatikan, kamu terus bertanya-tanya setiap detik, setiap menit gitu, jadi kayak kayak nggak berasa aja gitu ya, gimana ya aku jelasin ya. Semoga kamu paham gitu, tapi itu sedang, momen itu sedang terbangun perubahan transformasi yang kamu mau gitu ya, jadi kamu kayak relax aja, tenang aja, nggak perlu overthinking gitu. Karena di sini aku mendapatkan vibe ya, walaupun sebenarnya energi Four of Swords itu lebih kepada energi beristirahat, energi kontemplasi, tapi yang aku dapatkan adalah ini tentang overthinking gitu untuk perubahan yang kamu mau. Dan satu lagi advice-nya adalah take time to breathe out gitu, tarik nafas ya, terutama jika kamu ketemu orang-orang yang triggering yang tadi aku bilang di awal. Lalu juga tarik nafas gitu, karena tadi aku mendapatkan vibe tentang overthinking ya. Tenang aja, semua keadaan berjalan, momen itu sedang terbangun di balik layar, yang karena apa ya, density-nya beda sih di dunia 3D ini gitu. Semoga kamu paham kalau aku bahas 3D gitu. Tapi
manifestasi itu kalau semakin kita perhatikan itu akan terasa lama, padahal momentumnya sedang terbangun. Segitu aja dulu yang aku bisa sampaikan kali ini, semoga bisa dipahamin. Jadi kalau misalnya kali ini pun belum paham, nanti pada saatnya kamu akan paham ya. Oke, segitu aja, sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.